Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta ma'sudi wa ridho kama tubi atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan teman-teman Pandia RS TV selalu senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam segmen filosofi hidup. Nah, kita akan berbicara kembali tentang filsafat. Nah, ada beberapa golongan yang menganggap filsafat itu adalah suatu ilmu yang dapat menyesatkan atau membuat orang menjadi gila atau membuat iman seseorang menjadi rusak karena semuanya ingin dipertanyakan, termasuk Tuhan. Jadi dalam filsafat itu juga mengkaji atau berbicara atau mempertanyakan tentang keeksistensian Tuhan. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa untuk melihat filsafat kita memiliki dua kacamata. Yang pertama itu melihat filsafat dari sisi proses. Jadi filsafat sebagai proses. Kemudian kacamata yang kedua itu yakni kita melihat filsafat itu sebagai sebuah produk. Jadi produk filsafat. Ketika kita berbicara filsafat dari kacamata proses, maka tentunya sudah barang pasti semua orang harus dan pasti melalui ini. Karena pada dasarnya filsafat itu kan berbicara tentang berpikir secara benar. Bahkan di dalam agama sendiri dijelaskan bahwa seseorang itu harus berpikir. Afala tatafakkarun misalnya di dalam Al-Quran. Kemudian Islam itu juga diturunkan sebagai ulil albab, agama pemikiran. Jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya berpikir. Dan itu sudah pasti. Setiap orang pasti melalui masa atau fase berpikir. Terlepas kita tidak suka ataupun tidak sependapat dengan filsafat. Nah, namun ada kacamata filsafat sebagai produk. Nah, disinilah kita bisa mengkritik. Atau Imam Al-Ghazali pernah menulis kitab yang berjudul Tahafud Al-Falasifah, di mana Imam Al-Ghazali mengkritik para filsuf-filsuf, pemikiran-pemikiran para filsuf, termasuk Ibnu Sina, Al-Farabi dan kawan-kawan. Bahkan Imam Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina di dalam kitab Tahafud Al-Falasifah. Namun ketika berbicara demikian, kita tidak bisa mengkafirkan atau menyesatkan keseluruhan dari filsafat
Imam Al-Ghazali sendiri di dalam kitabnya Al-Mustasfa kalau tidak salah, beliau berkata bahwa seorang yang tidak menguasai ilmu mantik atau ilmu logika, maka pendapatnya tidak bisa kita dengar. Jadi di sisi lain Imam Al-Ghazali mendukung seseorang untuk berpikir, dalam artian ini juga berfilsafat. Tapi di sisi lain Imam Al-Ghazali juga mengkritik para filsuf-filsuf yang memang mulai melenceng dari koridornya. Jadi seseorang boleh tidak sependapat atau tidak setuju dengan filsafat sebagai produk. Misalkan komunisme itu kan produk filsafat yang dikeluarkan oleh Karl Marx. Itu kita boleh tidak setuju, karena ketika filsafat hadir sebagai sebuah produk, maka kita akan melihat sebuah arogansi di sana, sehingga ada kalimat-kalimat yang memang membingungkan, atau bahkan kalimat itu sebenarnya tidak pantas, seperti Karl Marx yang mengatakan agama adalah rancu, atau Nietzsche yang mengatakan Tuhan sudah mati, manusia yang membunuhnya. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang membingungkan dan kalimat-kalimat yang dapat menyesatkan. Nah, di sini di filsafat sebagai produk kita boleh tidak setuju. Tapi di sisi lain filsafat sebagai proses tadi, kita tidak dapat menampikkan bahwa semua orang memang harus berpikir secara benar, dan itu adalah fitrahnya manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan bekal akal dan pikiran. Jadi manusia ini kan satu-satunya makhluk yang menyadari keeksistensiannya dan mempertanyakannya. Siapa aku? Dari mana aku? Kemana aku akan kembali setelah mati misalnya. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dilontarkan oleh manusia saja. Binatang tidak bisa. Ayam tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya ayam. Hanya manusia yang sadar bahwa dia itu manusia. Nah, oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah tentunya datang dari diri kita semua sebagai manusia yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat khilaf dan salah. Tapi jangan sampai khilafnya berkali-kali kan, seperti kasus yang sedang viral sekarang. Siapa itu? Nisa Sabian dengan Ayus itu kan sedang viral. Katanya khilaf tapi berkali-kali. Nah, oke. Saya rasa cukup sekian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share video-video yang ada di channel Pandia RS TV. Mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi, karena ini menjadi bahan muhasabah. Orang itu kan mudah sekali menasihati orang lain, tapi sangat sulit untuk menasihati diri mereka. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa.